Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Aprilianinda dengan NIM H022112. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk menjawab soal dari praktikum perancangan percobaan. Soal yang pertama bisa dilihat di layar. Eh, Soal pertama ini kita akan menggunakan eh, RALF karena perancangan percobaan ini dilakukan di dalam rumah kaca. Kenapa menggunakan faktorial? Karena faktornya itu lebih dari satu, yaitu pH tanah, P tersedia, N total, serta produksi kacang tanah. Untuk ini yang ditabel, ini ada datanya. Kemudian untuk pertanyaannya sendiri, ada bagaimana hasil uji ragamnya, bagaimana korelasinya, serta bagaimana kesimpulan dari percobaan ini. Eh, jadi langsung saja kita masuk untuk pengerjaannya. Langkah pertama yaitu kita masukkan data yang ada di soal tadi ke dalam Excel. Ini saya sudah masukkan ke dalam Excel. Ini ada dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, ulangan, pH, P tersedia, N total, serta produksi kacang tanah. Ini kita masukkan semuanya ke dalam Excel. Setelahnya kita buka aplikasi SPSS. Kemudian kita bisa tulis dulu untuk subjudulnya ada dosis pupuk CaCO3 di bagian data, di bagian variable view kita ubah semuanya di bagian name, yaitu menjadi dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, ulangan, pH, P tersedia, N total, serta produksi kacang tanah. Kemudian kita kopikan tadi datanya di bagian data view. Kita masuk ke data view, kemudian kita copy data yang kita buat tadi di bagian Excel, kemudian kita copy ke sini. Setelahnya bisa kita ubah, kita kembali lagi ke bagian variable view, kemudian untuk type-nya yang dosis itu string, yang lainnya menggunakan numeric, serta di bagian measure untuk dosis pupuk CaCO3, dosis fosfat, serta ulangan itu menggunakan nominal. Untuk bagian pH, ketersediaan N total sisa produksi kacang tanah menggunakan scale. Yang selanjutnya, di bagian label, bisa kita ubah, maksudnya di bagian label kita bisa ubah, sama seperti nama, bisa kita ubah menjadi dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, ulangan, pH, P tersedia, N total, serta produksi kacang tanah. Untuk di bagian value bisa kita ubah, satu bisa digunakan untuk satu, habis itu kita tulis K 0, kita add, itu akan menjadi eh, salah satu perlakuan di bagian dosis pupuk CaCO3. Sama seperti yang lainnya, 2 juga untuk perlakuan K1, serta 3 untuk perlakuan K2. Untuk di bagian dosis pupuk fosfat juga sama, satu kita asumsikan sebagai perlakuan P0, kalau 2 sebagai perlakuan P1, serta 3 sebagai perlakuan P2. Di bagian ulangan juga sama, satu untuk ulangan 1, 2 untuk ulangan 2, 3 untuk ulangan 3, serta 4 untuk ulangan 4. Setelahnya kita akan langsung masuk untuk menganalisis uji ragam. Caranya kita klik Analyze, kemudian pilih General Linear Model, kemudian Unvariate. Setelahnya kita Dependent Variable, kita pilih yang pertama ada pH. Setelahnya untuk fix faktor, kita ambil dari dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, sudah. Setelahnya kita masuk ke bagian model, kita ubah ke bagian Bootstrap, kemudian kita pilih dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, serta dosis keduanya. Seperti ini, kemudian kita continue, kemudian kita pilih kontras, tidak perlu, kemudian kita langsung ke post hoc,
kita pilih semuanya. Kemudian kita pilih LSD dan juga Bunken. Kita continue. Selanjutnya kita pilih option deskriptif statistik. Oke. Kemudian kita pilih pilih yang tadi yang M means. Kita pilih yang overall. Selanjutnya continue dan oke. Kita tunggu hasilnya di bagian output. Sebentar, masih loading, kita tunggu prosesnya. Ini proses uh, sudah muncul, jadi kita akan langsung masuk ke bagian uji ragam, yaitu ini. Bisa kita lihat bahwa eh, maaf, kita ulangin. Untuk di bagian uji ragamnya, kita bisa lihat di sini. Untuk di bagian dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, serta interaksi antara dosis pupuk CaCO3 serta dosis pupuk fosfat, dapat dilihat signifikansinya yaitu di bawah eh, kurang dari 0,01, maka signifikansinya sangat signifikan. Kemudian kita masuk ke bagian uji lanjut. Bisa kita lihat pada pH untuk uji lanjut dari pupuk CaCO3 terhadap pH yaitu sangat eh, dosis pupuknya yaitu antara pupuk perlakuan KO dan K0 dan juga K1 sangat berbeda nyata karena atasnya berbeda serta K0 dengan K2 juga berbeda nyata. Jadi untuk ketiga dosis perlakuan ini terhadap pH sangat berbeda nyata di setiap perlakuannya. Kemudian bisa kita lihat untuk dosis pupuk fosfat yang di bagian uji ragam. Sebentar. Ini bisa kita lihat untuk perlakuan K0 dan juga keperlakuan K1 itu berbeda nyata, serta K0 ke K2 juga berbeda nyata, sehingga bisa kita lihat di sini untuk ketiga perlakuan itu menunjukkan berbeda nyata terhadap pH. Selanjutnya, bisa kita masuk ke dalam uji yang selanjutnya. Kita klik Analyze kembali, kemudian pilih General Linear Model, Unvariate, pH kita ganti menjadi P tersedia, kemudian model kita cek kembali, masih sama, continue, post hoc juga masih sama, kita continue kembali, kemudian means, kita pilih yang overall, kemudian continue, kemudian yang option masih sama, deskriptif statistik, kemudian continue, serta di OK. Kita bisa melihat ini untuk dosis pupuk CaCO3, kemudian dosis pupuk fosfat, serta dosis pupuk CaCO3 dan juga fosfat itu interaksinya sangat signifikan karena di bawah dari 0,01. Kemudian kita bisa masuk ke dalam uji ragam. Untuk uji ragam dari pupuk CaCO3 terhadap P tersedia, bisa kita lihat bahwa eh, ini perlakuan K0 terhadap K1 itu berbeda nyata, serta
K0 terhadap K2 juga berbeda nyata, sehingga ketiga perlakuan ini berbeda nyata semuanya. Lanjut di bagian hubungan antara dosis pupuk fosfat serta P tersedia, bisa kita lihat bahwa antara perlakuan P0 itu berbeda nyata dengan perlakuan P2 serta P1. Tetapi perlakuan P2 dan juga P1 itu tidak berbeda nyata karena di dalam apa namanya di dalam notasi yang sama, jadinya mereka tidak berbeda nyata. Kita lanjut untuk uji yang selanjutnya. Kita klik analyze kembali. Kita pilih general linear model, unvariate. Kita ubah yang di bagian P tersedia menjadi N total. Kita masuk kembali, model masih tetap sama, jadi kita continue. Post-hoc juga masih sama, kita continue. Untuk M-means, kita pilih overall, kemudian continue. Kemudian di bagian option masih sama, descriptive statistik, kita continue. Kemudian kita oke. Kita tunggu dulu untuk hasil dari analisis N total. Bisa kita lihat bahwa untuk N total juga sama signifikansinya. Mereka sangat signifikan. Kemudian antara dosis pupuk fosfat, CaCO3, serta interaksi keduanya signifikan terhadap N total. Kemudian kita masuk ke dalam uji lanjut. Bisa kita lihat bahwa antara dosis pupuk CaCO3 dan juga N total pada perlakuan 1 itu menunjukkan perlakuan yang berbeda nyata terhadap perlakuan K1 dan juga K2. Maksud saya K0 berbeda nyata terhadap perlakuan K1 dan juga K2. Lanjut di bagian pupuk fosfat juga sama. Untuk di bagian pupuk fosfat, kita bisa lihat interaksi antara dosis pupuk fosfat serta N total. Untuk perlakuan dosis pupuk fosfat perlakuan P0 itu berbeda nyata terhadap perlakuan yang P1 dan juga P2. Tapi untuk perlakuan P1 dan P2 itu tidak berbeda nyata karena dalam kolom yang sama. Lanjut untuk uji yang selanjutnya. Kita klik analyze, kemudian general linear model, unvariate, kita ubah N totalnya menjadi produksi kacang tanah. Kita masuk. Yang kita ubah cuma di bagian image saja, kita pilih overall, kemudian continue, dan oke. Di sini juga bisa kita lihat bahwa antara dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, serta dosis gabungan antara dosis pupuk CaCO3 dan juga dosis pupuk fosfat itu sangat signifikan karena untuk yang dosis pupuk CaCO3 itu sangat signifikan karena di bawah 0,01. Tapi yang untuk ini juga masih sangat signifikan. Ini untuk di bagian yang CaCO3 serta fosfat juga signifikan. Bisa kita masuk ke dalam uji lanjut. Untuk uji lanjutnya kita bisa lihat interaksi antara ini hubungan antara pupuk CaCO3 dan juga produksi kacang tanah. Untuk perlakuan pupuk CaCO3 pada K0 dan juga K1 itu eh, tidak berbeda nyata, tetapi perlakuan K0 dan K1 itu berbeda nyata terhadap perlakuan K2. Kita lanjut untuk di bagian dosis pupuk fosfat untuk produksi kacang tanah. Perlakuan ini bisa kita lihat bahwa ini tidak berbeda nyata karena dalam satu kolom yang sama.
Selanjutnya kita akan uji korelasi. Caranya klik analyze, kemudian pilih linear model, kemudian, maaf maksudnya kita ulangi untuk uji korelasi, kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian kita pilih yang bivariate, kemudian kita pilih ini pH, P tersedia, N total, serta produksi kacang. Kemudian kita oke. Kita tunggu untuk hasil dari korelasinya. Sebentar kita tunggu. Ini bisa kita lihat antara pH dan juga pH itu menunjukkan hasil yang sama, jadi notasinya satu, tetapi antara pH dengan P tersedia itu berkorelasi positif dengan bintang 2 yang bermakna sangat signifikan, serta pH dengan N total juga berkorelasi positif dengan makna sangat signifikan. Terus antara pH dan juga produksi kacang tanah itu berkorelasi positif dan juga sangat signifikan karena memiliki rotasi bintang 2. Kemudian untuk hubungan antara P tersedia dan juga pH itu bisa dilihat bahwa korelasinya itu positif serta sangat signifikan. Kemudian P tersedia dan juga N total itu korelasi positif juga sangat signifikan. Kemudian untuk P tersedia dan juga produksi kacang tanah itu juga berkorelasi positif serta sangat signifikan. Untuk korelasi antara N total dan juga pH, kita lihat bahwa korelasinya itu berkorelasi positif serta sangat signifikan karena ditunjukkan oleh logo notasi yang bintang 2. Kemudian untuk N total dan juga P tersedia juga sama berkorelasi positif dan juga sangat signifikan. Serta untuk N total dan juga produksi kacang tanah ini menunjukkan korelasi signifikan dan juga korelasinya itu positif. Untuk yang terakhir, untuk produksi kacang tanah dan juga pH, kita lihat bahwa dia berkorelasi positif serta menunjukkan korelasi yang sangat signifikan, serta produksi kacang tanah dan juga P tersedia ini menunjukkan juga korelasi positif serta eh, sangat signifikan. Kemudian untuk produksi kacang tanah dan juga N total menunjukkan korelasi positif dan juga sangat signifikan. Untuk yang selanjutnya, kita lanjut untuk soal kedua. Soal kedua yaitu seorang peneliti yang akan meneliti percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Subantono dengan mengkombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan juga helator. Jadi untuk soal kedua ini pengerjaannya menggunakan rancangan acak kelompok faktorial. Ini untuk tabel pupuknya dan juga blok serta parameter yang akan digunakan. Ini untuk soalnya bagaimana uji ragamnya, terus bagaimana korelasinya, serta bagaimana kesimpulan dari percobaan ini. Masih sama caranya seperti yang tadi, kita masuk dulu ke Excel. Nah, sebentar. Ini tadi sudah saya kopikan dari soal ke Excel. Jadi ini ada dosis pupuk, helator, ulangan, pH, bahan organik, KTK, serta biji tanaman. Setelahnya kita copy isi dari data di Excel ini ke dalam SPSS. Ini sebelumnya sudah saya copy. Kita copy-nya di bagian data view.
Kemudian kita masuk ke dalam variabel view. Nah, sebentar kita tunggu dulu. Setelahnya kita akan ubah di bagian nama menurut yang tadi di Excel, yaitu tulis pupuk, helator, ulangan, pH, PU, KTK, serta tinggi tanaman. Kemudian di bagian label juga kita samakan. Untuk bagian type, di bagian tulis pupuk dan juga helator kita ubah menjadi string, serta yang lainnya numerik. Untuk measure, untuk di bagian tulis pupuk, helator, serta ulangan itu menggunakan nominal, sedangkan untuk pH, PU, KTK, serta tinggi tanaman itu menggunakan scale. Kita juga akan ubah di bagian value. Yang pertama untuk pupuk. Untuk value 1 itu berarti tanpa pupuk, 2 pupuk anorganik, yang ketiga pupuk anorganik dan juga organik. Terus untuk value yang helator, itu 1 berarti tanpa helator, 2 isolat bakteri, 3 pupuk kompos. Serta yang terakhir kita ganti di bagian value untuk ulangan. Yang 1 itu untuk ulangan 1, 2 untuk ulangan 2, 3 untuk ulangan 3, serta 4 untuk ulangan 4. Selanjutnya kita akan lanjut untuk menguji data tersebut. Kita pilih Analyze, kemudian klik General Linear Model, Unvariate, kemudian dependent variable kita isi dengan pH. Untuk mix factor kita pilih dosis pupuk, helator, serta ulangan. Kemudian kita ubah di bagian model, kita pilih full term, kemudian kita pilih interaksi dari pupuk, helator, kemudian dosis pupuk dan juga helator, serta yang terakhir itu ulangan. Kemudian kita continue, kita pilih close hook, kemudian kita pilih semuanya, dosis pupuk, helator, serta ulangan. Kemudian kita klik LSD dan juga Duncan, kita pilih continue, terus M-means, kita pilih overall, lalu kita continue, kemudian di bagian option, kita ubah menjadi deskriptif statistik, kita centang, kemudian di continue, oke. Kita akan tunggu hasilnya di bagian output. Langsung saja kita lihat di bagian uh, uji ragam. Ini di bagian uji ragam interaksi ini menunjukkan sangat signifikan karena dia di bawah 0,01, sedangkan dosis pupuk itu tidak signifikan karena dia lebih dari 0,5. Terus untuk helator dia juga tidak signifikan karena lebih dari 0,5. Sedangkan untuk dosis kombinasi antara dosis pupuk dan juga helator dia juga tidak signifikan karena dia menunjukkan angka yang lebih dari 0,05. Dan juga ulangan juga terlihat tidak signifikan karena dia lebih dari 0,05. Selanjutnya kita akan lanjut di bagian uji lanjut. Untuk uji lanjut pH bisa dilihat bahwa pupuk anorganik dan pupuk anorganik ditambah pupuk organik itu tidak signifikan karena ditunjukkan oleh notasi yang sama. Sedangkan pupuk anorganik dan pupuk anorganik ditambah dengan pupuk organik itu signifikan terhadap maaf, maksud saya pupuk anorganik itu eh, signifikan terhadap tanpa pupuk, sedangkan pupuk anorganik dan juga pupuk organik itu tidak signifikan terhadap pupuk organik dan juga tanpa pupuk. Selanjutnya kita lanjut di bagian hubungan antara pH dan juga helator. Bisa kita lihat tanpa helator sama pupuk kompos, isolat bakteri itu sama pH itu tidak berbeda nyata karena ditunjukkan oleh
notasi yang sama, yaitu notasi A. Selanjutnya kita melihat ini ada ulangan. Hubungan antara ulangan dan juga pH bisa dilihat ulangan 1, 2, 3, 4 itu tidak berbeda nyata dengan pH karena ditunjukkan oleh notasi yang sama, yaitu notasi A. Kita lanjut untuk uji yang selanjutnya. Kita pilih Analyze, Gieser Model, Unvariate. Kemudian pH kita ganti dengan bahan organik. Masih sama, kemudian kita pilih amines, kemudian kita klik overall, continue, oke. Kita lanjut untuk uji ragam. Untuk uji ragam dari PO sendiri bisa dilihat untuk interaksi dari eh, bahan organik itu menunjukkan sangat signifikan karena ditunjukkan oleh eh, di bawah 0,01, sedangkan untuk dosis pupuk juga masih sangat signifikan karena di bawah 0,01, tetapi untuk helator, dosis serta perlakuan dosis pupuk ditambah dengan helator itu tidak signifikan karena dia lebih dari 0,01. Terus ini ada ulangan, ulangan menunjukkan sangat signifikan karena dia di bawah dari 0,05. Kita masuk ke uji lanjut, bisa dilihat bahwa perlakuan dosis pupuk tanpa pupuk dengan pupuk anorganik itu menunjukkan eh, berbeda nyata karena ditunjukkan oleh eh, notasi yang berbeda. Yang tanpa pupuk itu notasi A, sedangkan yang pupuk anorganik itu notasi B. Tetapi untuk perlakuan pupuk anorganik dan pupuk organik itu tidak berbeda nyata kepada yang perlakuan tanpa pupuk serta pupuk anorganik karena mereka sama-sama memiliki notasi yang sama, yaitu AP. Kita lanjut untuk ini uji lanjut dari helator dan juga bahan organik. Itu tanpa helator itu tanpa helator berbeda nyata dengan isolat bakteri dan juga pupuk kompos, tetapi pupuk kompos ini eh, pupuk kompos dan juga isolat bakteri itu tidak berbeda nyata karena ditunjukkan oleh notasi yang sama, yaitu notasi B. Lanjut untuk ulangan, bisa dilihat untuk ulangan dan juga bahan organik itu menunjukkan tidak berbeda nyata karena pada ulangan 1, 2, 3, 4 memiliki notasi yang sama, yaitu notasi A. Lanjut untuk uji yang selanjutnya, masih sama caranya. Bahan organik kita ganti menjadi KTK, kita pilih amines, kemudian overall, continue, oke. Lanjut ke uji ragam, bisa dilihat untuk interaksinya menunjukkan sangat signifikan karena di bawah 0,01, dosis pupuk juga sangat signifikan karena di bawah 0,01, terus chelator juga sangat signifikan karena di bawah 0,01. Untuk perlakuan dosis pupuk ditambah dengan helator itu juga sangat signifikan karena di bawah 0,01, tetapi untuk ulangan dia tidak signifikan karena lebih dari 0,01. Kita lanjut untuk uji lanjut. Bisa dilihat uji lanjut dari dosis pupuk terhadap KTK itu eh, tanpa pupuk itu berbeda nyata dengan perlakuannya pupuk anorganik ditambah organik, serta pupuk anorganik ditunjukkan oleh notasi yang berbeda. Yang tanpa pupuk ini notasinya A, sedangkan yang pupuk anorganik dan organik serta pupuk anorganik ini notasinya B. Lanjut untuk uji lanjut di bagian helator, helator terhadap KTK bisa dilihat juga tanpa helator ini berbeda nyata dengan pupuk kompos dan juga isolat bakteri karena ditunjukkan oleh notasi yang berbeda. Lanjut di bagian ulangan, untuk ulangan bisa dilihat ulangan antara KTK ini tidak berbeda nyata karena ulangan 1, 2, 3, 4
memiliki notasi yang sama. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya, analyze general linear model unvariate. Ketika kita ubah menjadi tinggi tanaman, kemudian pilih amines, overall, continue, oke. Kita langsung masuk ke uji ragam. Bisa dilihat interaksinya itu menunjukkan sangat signifikan, terus untuk dosis pupuk juga sangat signifikan, sedangkan helator itu tidak signifikan karena dia lebih dari 0,05. Untuk dosis pupuk ditambah dengan helator juga tidak signifikan karena dia lebih dari 0,05. Ulangan juga sama, dia tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Kita lanjut ke bagian uji lanjut. Untuk dosis pupuk terhadap tinggi tanaman bisa dilihat bahwa perlakuan tanpa pupuk dan juga perlakuan pupuk anorganik ditambah organik ini tidak berbeda nyata karena ditunjukkan oleh notasi yang sama. Tetapi kedua perlakuan ini berbeda nyata dengan perlakuan pupuk anorganik ditunjukkan oleh notasi yang berbeda. Lanjut untuk uji lanjut dari helator dan juga tinggi tanaman, itu helator dan juga isolat untuk yang isolat bakteri dan tanpa helator ini menunjukkan tidak berbeda nyata karena ada notasi yang sama yaitu notasi A, dan juga tanpa helator kepada pupuk kompos ini juga tidak sama, tidak nyata karena ada notasi yang sama yaitu notasi B. Tetapi untuk isolat bakteri dan juga pupuk kompos ini menunjukkan berbeda nyata karena notasinya itu berbeda yaitu notasi A sama notasi B. Kita lanjut ke bagian ulangan. Bisa kita lihat bahwa ulangan 1, 2, 3 terhadap tinggi tanaman itu tidak berbeda nyata karena ditunjukkan oleh notasi yang sama. Lanjut ke analisis yang terakhir yaitu korelasi bivariate. Kita pilih analyze, kemudian correlate. Kita klik bivariate, kemudian kita pilih semua perlakuannya. Kemudian kita oke. Bisa dilihat bahwa pH terhadap pH ini menunjukkan angka yang sama dikombinasikan dengan angka 1, sedangkan pH dengan bahan organik itu korelasinya korelasi negatif, terus tidak nyata. Untuk pH dan KTK itu korelasi positif, tetapi tidak signifikan. Terus untuk pH dan juga tinggi tanaman bisa dilihat ini korelasi negatif, tidak signifikan juga. Untuk pO dan juga pH ini korelasi negatif dan juga tidak signifikan, tetapi untuk BO dan juga KTK menunjukkan dia korelasi positif dan sangat signifikan ditunjukkan oleh notasi bintang 2. Untuk bahan organik dan juga tinggi tanaman itu uh, korelasi negatif tetapi tidak signifikan. Untuk KTK dan juga pH ini korelasi positif, uh, tidak signifikan juga. Untuk KTK dan juga bahan organik itu menunjukkan korelasi positif dan juga sangat signifikan. Untuk KTK dengan KTK sama, jadi yang unggal-nya 1. Untuk KTK dan juga tinggi tanaman itu menunjukkan korelasi positif tetapi tidak signifikan. Terus untuk tinggi tanaman dan juga pH itu menunjukkan korelasi negatif tetapi tidak signifikan. Tinggi tanaman terhadap bahan organik juga sama, korelasi negatif dan juga tidak signifikan. Nah, yang terakhir, tinggi tanaman terhadap KTK itu menunjukkan korelasi positif dan juga uh, uh, tidak signifikan. Mungkin itu cara untuk mengerjakan soal nomor 1 dan 2 menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya kita akan menjawab soal tentang rancangan percobaan tadi dengan menggunakan aplikasi RStudio. Langkah pertama yaitu kita pastikan Agricole dan juga Do Dobi Research itu tercentang. Kemudian kita input data terlebih dahulu, yaitu kita dengan import dataset, kemudian pilih Excel from Excel.
Terus kita cari di mana kita simpan data tersebut. Terus kita buka, kita tunggu datanya muncul. Bisa kita ulangi sekali lagi kalau datanya tidak muncul. Datanya sudah muncul. Kita tunggu sebentar, habis itu kita bisa ubah namanya menjadi RALF. Kemudian sheet-nya kita bisa ubah menjadi RALF. Terusnya kita bisa import, tetapi karena saya sudah mengimport, jadi tidak perlu untuk diimport. Begitu juga langkah untuk mengimport data untuk RAKF. Jadi tinggal diubah namanya sama sheet-nya diganti RAKF. Untuk memulai mengetikkan naskah, kita bisa pilih tanda panah yang ada di sini di pojok, kemudian kita pilih R script new. Lanjut, kita akan menuliskan naskah untuk soal yang nomor pertama, yaitu RALF. STR, kemudian RALF, RALF, dosis pupuk CaCO3, kemudian S faktor, kemudian RALF, kemudian dosis pupuk fosfat. Selanjutnya kita enter. Kita bisa lihat RALF, kemudian dosis pupuk CaCO3, S faktor, kemudian RALF, dosis pupuk fosfat, kemudian bisa ditulis STR. Maaf ini salah, jadi kita ulang terlebih dahulu. Kita enter, terus kita klik STR, RALF, dan summary. Setelahnya kita bisa run terlebih dahulu. Bisa kita lihat, ini adalah data yang digunakan dalam rancangan acak lengkap variabel, yaitu ini ada min, median, dan juga mean. Ini ada untuk ulangan PHP tersedia dan lain sebagainya. Kita bisa lanjut untuk uji ANOVA, yaitu uji lanjut. RCRD ini matrik 7, kemudian koma, RALF, dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, kemudian 1. Setelahnya kita bisa run. Kita bisa tunggu dulu terlebih dahulu. Ini datanya sudah muncul untuk
ANOVA dan juga uji lanjut bisa dilihat bahwa variabel keragamannya bisa dilihat faktor A itu untuk pupuk CaCO3, terus untuk faktor B itu pupuk fosfat, serta faktor AB itu gabungan keduanya. Ini terlihat sangat signifikan karena ditunjukkan oleh kode 3 bintang. Kemudian bisa kita lihat ini variabel pupuk fosfat terhadap ini bisa dilihat ini antara pupuk P1 dengan P2 dan P0 itu tidak berbeda nyata karena ditunjukkan oleh notasi yang berbeda. Tetapi pada P2 dan P0 itu tidak berbeda nyata karena ditunjukkan oleh notasi yang sama. Lanjut untuk ini hubungan antara variabel CaCO3 dan juga fosfat bisa dilihat bahwa untuk perlakuan kedua P1 ini tidak berbeda nyata dan uh, penjelasannya yaitu apabila berbeda notasinya maka dia berbeda nyata, apabila sama maka tidak berbeda nyata. Ini untuk P tersedia, analisis P tersedia. P tersedia untuk pupuk CaCO3 yang K itu berbeda nyata semua, ditunjukkan oleh notasi yang berbeda semua. Terus lanjut untuk yang pupuk fosfat, ini bisa dilihat bahwa P tersedia tidak dipengaruhi pupuk P1 dan P2 itu berbeda nyata dengan pupuk P0, tetapi pupuk P1 dan P2 itu tidak berbeda nyata karena ditunjukkan oleh angka notasi yang sama. Ini bisa dilihat untuk perlakuannya, hasilnya. Untuk analisis N total, bisa dilihat untuk interaksinya itu antara faktor A, B, sama faktor A dan B itu berbeda, sangat signifikan semua, ditunjukkan dengan titik bintang 3. Kemudian untuk analisis N total, untuk N total dengan pupuk K, CaCO3, ini bisa dilihat bahwa dia itu berbeda nyata semuanya karena ditunjukkan oleh notasi yang berbeda. N total terhadap uh, perlakuan pupuk fosfat terhadap N total bisa dilihat bahwa pupuk P2 sama P1 itu tidak berbeda nyata, tetapi pupuk P2 dan P1 itu berbeda nyata dengan pupuk P0. Kemudian untuk produksi kacang tanah bisa dilihat bahwa produksi kacang tanah ini yang di perlakuan kedua itu berbeda nyata dengan perlakuan K1 dan K0. Tapi perlakuan K1 dan K0 itu tidak berbeda nyata. Terus ini untuk pupuk fosfat ini tidak berbeda nyata semuanya terhadap produksi kacang tanah. Selanjutnya kita bisa lanjut ke korelasi dari RALF. Kita masuk ke bagian script lagi, terus kita ketik korelasi RALF, kemudian korelasi RALF
correlation, RLF, 4 sampai 7, kemudian metode, Pearson, kemudian enter untuk korelasi. Selanjutnya kita bisa run, bisa kita ulangi kalau korelasinya masih error, kita ulangi terlebih dahulu. Korelasi RLF, correlation, kita tunggu terlebih dahulu hasilnya. Bisa kita run ulang. Nah, ini sudah muncul. Bisa kita lihat bahwa pH terhadap pH itu sama nilainya 1. Terus untuk pH terhadap pita sedia itu tidak uh, sangat signifikan karena dia mendekati 1. Untuk pH terhadap entotal juga sangat signifikan karena dia mendekati 1. Untuk pH terhadap produksi kacang tanah juga sama karena dia mendekati 1 maka signifikan. Untuk P tersedia terhadap pH juga sama, jadi bisa dilihat semuanya di sini sangat signifikan karena hampir mendekati nilai 1. Oke, mungkin kita lanjutkan untuk RAKF. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita ketik skrip RAKF. Kita pindah ke skrip dulu. RAKF. Kemudian lihat data. Kemudian RAKF dosis pupuk. Kemudian S faktor RAKF, dosis pupuk juga, terus kita enter RAKF, helator, kemudian kita S faktor RAKF, terus helator, kita enter, habis itu STR, RAKF, kemudian summary, RAKF, selanjutnya bisa kita run. Ini untuk data dari RAKF, ini juga bisa kita run. Bagian lihat data. Kita tunggu terlebih dahulu. Kalkulator juga bisa kita run.
Di sini di bagian summary bisa kita lihat bahwa terdapat min, median, mean, dan juga Q ini. Mungkin bisa kita ulangi dulu untuk run-nya. Nah, ini hasilnya. Ini untuk dosis pupuk ada 3 faktor, yaitu P0, P1, dan P2. Kemudian ada chelator, itu ada K0, K1, K2, dan seterusnya. Kemudian ulangan juga ada ulangan 1, 2, 3, 4 untuk pH, pO, KTK, strategi tanaman itu sudah ada di dalam sini. Kemudian summary-nya tadi ini. Kemudian ini untuk data-datanya sudah tercantum di sini. Kita lanjut untuk uji ANOVA dan uji lanjut. FRVD, kemudian RAKF 4 sampai 7, kemudian RAKF ulangan, kemudian RAKF dosis pupuk, kemudian RAKF halator. Setelahnya bisa kita run. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini datanya sudah muncul. Jadi kita lihat langsung di bagian ini untuk korelasinya. Dia faktor A, faktor B, dan gabungan faktor AB. Kemudian bisa kita lanjut ke ini. Ini antara dosis pupuk dengan helator. Ini antara P0 dan juga P1 itu tidak berbeda nyata, tetapi antara P0 dan juga P0, P1 dengan P2 itu tidak berbeda nyata karena ditunjukkan oleh notasi yang sama. Kemudian ini juga ada bahan organik. Pada analisis bahan organik bisa kita lihat untuk perlakuan pupuk itu antara A dan B, P1 dan P0 itu tidak berbeda nyata, tetapi antara P1, P0 dan juga P2 itu tidak berbeda nyata karena ditunjukkan oleh notasi yang sama, yaitu notasi AB. Ini untuk bahan organik yang pada dosis pupuk yang helator ini, K2 dengan K1 itu tidak berbeda nyata, tetapi K2 K1 itu berbeda nyata dengan K0 karena ditunjukkan oleh notasi yang berbeda. Kita lanjut ke KTK. Ini KTK untuk yang pupuk itu P1 dan P2 itu tidak berbeda nyata, tetapi P1 dan P2 itu berbeda nyata dengan P0. Mohon maaf. Terus lanjut untuk KTK dan hubungannya dengan chelator, yaitu K1 dan K2 itu tidak berbeda nyata, tetapi K1 dan K2 itu berbeda nyata dengan K0, yaitu notasinya berbeda, yaitu B. Lanjut kepada tinggi tanaman. Untuk tinggi tanaman itu untuk P1 itu berbeda nyata dengan perlakuan P2 dan P0, tetapi P2 dan P0 itu tidak berbeda nyata karena ditunjukkan oleh notasi yang sama, yaitu huruf B. Untuk yang helator ini terhadap tinggi tanaman, yaitu yang
K2 dengan K1 itu berbeda nyata, tetapi yang kedua K1 tidak berbeda nyata dengan perlakuan yang K0 karena ditunjukkan oleh notasi yang sama yaitu notasi AB. Udah lanjut kita uji korelasi. Korelasi RAKF. Korelasi RAKF, kemudian plus faktor, salah maksudnya correlation RAKF 4-7, kemudian RAKF ulangan, kemudian RAKF dosis pupuk, selanjutnya RAKF helator, lanjut untuk kitaran. Bisa kita cek kembali apabila ininya error. Kita cek kembali untuk korelasinya, korelasi RAKF, correlation RAKF 4-7. Maaf ini untuk scriptnya salah, jadi uh, korelasinya menjadi error. Kita ulangi dulu untuk ini, kita hapus. Setelahnya kita tulis metode metode kemudian person. Setelahnya bisa kita kita ulangi dari awal saja. Korelasi AKF, kemudian correlation RAKF 4-7, kemudian kita tulis metode, kita tulis summary Pearson. Misalnya bisa kita run. Kita cek kembali apabila ada yang error. Kita tunggu terlebih dahulu datanya. Kita tunggu untuk datanya muncul terlebih dahulu. Maaf, ternyata teks kita masih kurang, jadinya tidak bisa muncul untuk data korelasinya. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu.
korelasi AKF, kemudian bisa kitaran. Nah, ini sudah muncul. Korelasinya bisa dilihat ini bahwa pH, pO, KTK itu berkorelasi positif. Terus ini sangat signifikan untuk pH terhadap PO. Untuk pH PO terhadap KTK juga sangat signifikan. Ini penjelasannya masih sama terhadap sama kayak yang di SPSS. Jadi untuk yang di tinggi tanaman terhadap pH dan juga PO itu berkorelasi negatif dan juga tidak signifikan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pengerjaan soal rancangan percobaan menggunakan aplikasi RStudio. Apabila dari saya banyak salahnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.